Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Puji serta syukur kita selalu panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada hari ini kita diberikan kesehatan, kekuatan, kesempatan untuk hadir di hari yang sangat agung ini, yaitu di hari Idul Adha 2023. Salawat dan salam tercurah untuk baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, terima kasih atas perhatiannya. Dan yang kami hormati Bapak Haji Ustadz Ajis Muslim SHG, yang insya Allah akan mengisi khutbah Idul Adha tahun ini. Alhamdulillah beliau sudah sampai di masjid ini. Yang kami hormati Ketua DKM Masjid Raya Al-Azhar, yaitu Bapak Haji Agus Suyanto. Yang kami hormati Ketua Panitia Idul Adha 2023, yaitu Bapak Syekh Budianto dan jajarannya. Dan bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir pada hari ini, Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Bapak dan ibu yang kami hormati, adapun susunan acara pada hari ini yaitu laporan Ketua Panitia Idul Adha 2023 yang akan disampaikan oleh Bapak Syekh Budianto. Setelah itu dilanjut untuk melaksanakan sholat sunnah Idul Adha dan khutbah. Kami ingatkan kembali Bapak dan Ibu, sebelum khotib membacakan doa atau yang terakhir, jangan meninggalkan tempat terlebih dahulu. Dan bila yang akan dipandu oleh Bapak Ustadz Dedi Sutio. Untuk itu, mari kita dengarkan laporan Ketua Panitia Idul Adha 2023, yaitu Bapak Syekh Budianto. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Allahu Akbar, la ilaha illallah wa Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da.
Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pagi hari ini kita sama-sama berkumpul di tempat yang mulia ini dalam rangka menunaikan sholat sunnah Idul Adha. Mudah-mudahan dengan niat kita dari rumah menuju tempat yang mulia ini, Allah senantiasa mencatat sebagai amal baik kita. Amin amin ya rabbal alamin. Sholawat serta salam marilah kita sampaikan kepada junjungan Nabi Agung, Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, serta para pengikut-pengikutnya yang istiqomah mengikuti ajarannya. Mudah-mudahan kita yang hadir di majelis ini termasuk umatnya yang istiqomah mengikuti ajarannya, sehingga nanti kelak di yaumil akhir kita akan mendapatkan sahabatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ustadz Haji Aziz Muslim SAG, alhamdulillah beliau sudah ada dengan kita. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua TKM Bapak Agus Suyanto. Yang sama-sama kita hormati para panitia peringatan Idul Adha 1444 Hijriah bertepatan dengan tahun 2023 Masehi. Yang sama-sama kita hormati kaum muslimin dan muslimat yang sudah hadir di majelis Raya Laskar ini. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Izinkanlah kami selaku panitia akan menyampaikan laporan kepanitiaan Idul Adha Masjid Raya Al-Azkar bersama dengan Musola Al-Muhajirin tahun 1444 Hijriah dan bertepatan 2023 Masehi. Kami panitia Idul Adha telah menerima dan menyalurkan hewan kurban untuk tahun ini. Alhamdulillah kami panitia menerima hewan sapi sebanyak 13 ekor sapi, dan untuk penerimaan hewan kambing sebesar 10 ekor kambing. Adapun jamaah yang ikut berkorban sebanyak 91 orang dengan hewan sapi dan 10 orang untuk hewan kambing. Kami telah musyawarah dengan pengurus yang lain atau panitia yang lain akan mendistribusikan untuk ring 1 mencakup dari RT 04, RT 05, RT 06 dan RT 07 RW 009, termasuk para guru dan kepanitiaan korban dan para pengorban. Dan untuk ring 2 mencakup di lingkungan Blok B, kemudian Kapling Tanah Tinggi dan Bimaspol, Babinca dan lain-lain, yang sebanyak 966 paket. Dan untuk panitia ini kami berterima kasih kepada para pengorban yang sudah mempercayakan kami atas panitia ini pada tahun 2023 ini. Mudah-mudahan korban kita, niat kita untuk berkorban, mudah-mudahan Allah terima. Allah akan
angkat dan mudah-mudahan kita menjadikan orang-orang yang istiqomah mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah dan kita mendapatkan pahalanya. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih pula kepada para panitia yang sudah ikut serta dalam pelaksanaan Idul Kurban tahun ini. Mudah-mudahan para panitia ini bekerja dengan ikhlas, dengan tulus dan tidak mengharapkan apa-apa kecuali mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bacakan suratul Fatihah kepada para pengorban dan para panitia dan semua jamaah yang hadir ini. Mudah-mudahan para korban Allah terima korbannya, dan mudah-mudahan para panitia yang sudah ikut serta menjalankan tugas-tugasnya, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kesehatan, kemudahan, kelancaran sehingga sampai akhir pelaksanaan. Mari kita bacakan suratul Fatihah ala hatinya. Al-Fatihah. Kemudian mohon maaf tadi untuk pembagian paket hewan kurban tadi termasuk mohon maaf pertanian, Departemen Pertanian RT 03 RW 29 dan RT 05 RW 29. Mohon maaf ketinggalan tadi. Dan laporan kepanitiaan ini mudah-mudahan bisa diterima para jamaah, dan apabila kami dalam melaksanakan tugas ini apabila kurang berkenan di para jamaah, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Dan untuk kritik dan saran kami harapkan untuk menjadikan kami sebagai panitia untuk kedepannya bisa lebih baik dan bisa memperbaiki kekurangan-kekurangan ini. Mudah-mudahan selanjutnya bisa berjalan kepanitiaan ini dengan baik, dengan mengikuti syariat Islamnya. Mungkin itu saja yang panitia sampaikan. Apabila dalam penyampaian atau tutur kata kami atas nama panitia, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dihimbau, diingatkan kembali untuk para jemaah agar kiranya tidak meninggalkan tempat terlebih dahulu sebelum khotib turun dari mimbar. Sekali lagi diingatkan kembali untuk seluruh jemaah agar kiranya tuntas kita beribadah, jangan tinggalkan tempat terlebih dahulu sebelum khotib naik mimbar. Adapun panitia sudah melaporkan tadi dengan jelas kepada para pengurban juga kiranya dapat hadir nanti setelah ba'da sholat untuk menyaksikan penyembelihan hewan kurbannya. Kepada panitia, seluruh jajaran panitia juga bergegas menuju masjid kembali untuk melaksanakan tugas amanah, mengemban amanah dari para pengurban dan jemaah sekalian dengan bertanggung jawab dan sebaik-baiknya. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Mari kita laksanakan sholat Idul Adha berjamaah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. As-salat sunnatal Idul Adha raka'ataini jamiyah. Rahimakumullah.
Adha raka'ataini jami'ah rahimakumullah. As-salat sunnatal idil adha raka'ataini jami'ah rahimakumullah. As-salatu la ilaha illallah. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Ya ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minina rahimakumullah. I'lamu anna yawmakum hada yawmul idil adha wa yawmus surur wa yawmul maghfur yawma akhallallahu lakum fihi ta'am wa harrama alaikumus siyam idza sahidal khatibu alal mimbar ansitu asabakumullah wasma'u ajarakumullah wa ati'u rahimakumullah. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zuhrina wa maulana Muhammad. Allahumma qawwil Islam minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minati al ahya'i minhum wal amwat. Surna ala iqamatid din Rabbik tim lana minka bil khair wa ya khairan nasirin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdahu صدق وعده ونصر عبده
لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله الحمد لله الذي أمرنا بالتقوى ونهانا عن اتباع الهوى أشهد أن لا إله إلا الله الملك الأعلى وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله نبي الهدى اللهم فصل وسلم وبارك وكرم وعظم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وجنوده وأمته إلى يوم الجزاء أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون قال الله تعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم معاشر المسلمين والمسلمات jamaah salat Idul Adha Masjid Raya Al-Azkar yang insya Allah kita senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiada yang patut kita panjatkan di hari yang cerah ini, yang mulia ini, di pagi yang sejuk ini, selain untayan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang Maha Agung, atas segala limpahan taufik, hidayah, inayah, nikmat iman, nikmat kesehatan, sehingga pada saat ini kita telah melaksanakan sholat sunnah Idul Adha 1444 Hijriah di masjid yang kita cintai ini, dalam situasi penuh kehusyuan sebagai bentuk rasa syukur dan bakti pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ringan langkah ikhlas hati menuju tempat suci ini. Mudah-mudahan semua dibalas dengan pahala yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat beriring salam yang tidak pernah kita lupakan kepada manusia pilihan yang diberikan hak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di yaumil akhir nanti, untuk memberikan pertolongan, memberikan syafaat kepada umatnya yang selalu bersalam dan salawat kepadanya, yang senantiasa menjalankan ajaran dan sunnah-sunnahnya. Dialah junjungan Nabi besar kita Muhammad
sallallahu alaihi wa alihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat, para pengikutnya dan kita sekalian yang senantiasa berpegang teguh istiqamah dalam beribadah, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar yaumil mahsyar nanti yaumil qiyamah kita akan mendapat syafaatul uzmanya dan dipertemukan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya mujibas sa'ilin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, dalam mimbar yang mulia ini khatib mengajak diri pribadi dan jamaah sekalian, mari terus kita berupaya, berikhtiar, berusaha dengan sungguh-sungguh meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan berbekal inilah kita akan mendapatkan kebahagiaan, keberuntungan, baik itu di dunia dan di akhirat kelak. Kaum muslimin wal muslimat jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dunia yang kita pijak ini, bumi yang kita singgahi ini senantiasa berputar, mendatangkan siang seperti saat ini dan akan berganti dengan malam. Waktu yang Allah berikan terus berputar dan berjalan dari detik ke menit, kemudian terus jam, waktu, hari, minggu, bulan, tahun dan seterusnya. Semuanya itu kita lewati dengan berbagai macam warna kehidupan, dengan ujian dan cobaan yang Allah berikan sebagai bentuk ujian bagi kita orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah dalam firman-Nya dalam Al-Qur'an menyatakan bahwa tidaklah dibiarkan begitu saja seorang hamba yang mengikrarkan dirinya nahnu mu'minun, mengaku sebagai seorang mukmin, sebagai seorang muslim, sebagai hamba Allah, tanpa dia melewati proses, tanpa melewati ujian dan cobaan dari Allah. Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Jadi keimanan seseorang itu pasti diuji oleh Allah. Kadar kekuatan keimanan kita, keimanan saudara-saudara kita, ini kita bisa lihat dari beberapa kelompok tingkatan keimanan. Ada yang disebut yazidu wala yanqusu. Iman terus bertambah, tidak pernah turun. Untuk siapa golongan ini? Untuk para nabi dan rasul. Karena ketika mereka diuji oleh Allah, bukan justru malah melemahkan misinya dalam menyampaikan agama Allah, sebagaimana yang kita laksanakan setiap yaumun nahar, setiap hari kurban. Ini tidak luput dari peristiwa ketakwaan seorang Nabiullah Ibrahim alaihissalam ketika melewati hidupnya dengan berbagai macam ujian yang teramat sangat berat, sampai pada puncaknya ketika beliau sering meminta kepada Allah, Rabbi habli minas salihin, ya Allah, karuniakan kepadaku keturunan dari golongan orang-orang yang saleh. Menangis karena saat itu belum diberikan keturunan, khawatir tidak ada generasi penerus untuk menyampaikan kebenaran dari agamanya Allah Subhanahu wa ta'ala.
tatkala itu dikabulkan oleh Allah, lahirlah Ismail alaihi salam. Ketika sampai pada usia yang sedang menggemaskan, sedang lucu-lucunya, Ismail kecil saat itu, anak yang berbakti kepada orang tuanya, anak yang bagus akhlaknya, anak yang baik tutur katanya. Saat itulah Allah menyampaikan perintah melalui mimpinya Nabiullah Ibrahim alaihissalam untuk mengorbankan putra semata wayangnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Disinilah ujian seorang Nabiullah Ibrahim. Dua pilihan, apakah dia memilih putranya yang selama ini diimpikan, yang akan menjadi penerus perjuangan menyampaikan agama Allah, ataukah dia harus mengorbankannya demi ketaatan dan takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Disinilah terbukti keimanan seseorang bahwa dalam kehidupan, dalam kita bertakwa kepada Allah perlu pengorbanan dan pembuktian. Seorang ayah yang bijaksana menyampaikan tentang apa yang diperintahkan Allah kepadanya dengan menyampaikan kepada putranya Ismail alaihi salam. Disinilah terbukti anak yang soleh. Dia tidak membantah, dia tidak menolak, dia tidak mencaci ayahnya, dia tidak marah kepada ayahnya. Justru malah dia mengizinkan ayahnya. Kenapa? Karena ketakwaan dan kesalehan Ibrahim dan putranya Ismail alaihissalam. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu. Disinilah ketika Ibrahim sebagai seorang mukmin dan dia istiqamah, dia takwa, dia jaga ketaatannya kepada Allah, maka tatkala dia membuktikan ketakwaannya, loyalitasnya kepada Allah, kemudian Allah memberikan ganjaran. Tatanassalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu. Disinilah Allah membuktikan bahwasanya bagi orang-orang yang istiqamah, orang-orang yang konsisten dengan ketakwaannya, maka Allah senantiasa memberikan pertolongan kepadanya. Maka Allah gantikan Ismail dengan seekor domba. Inilah cikal bakal yang kita laksanakan hari raya kurban pada setiap tanggal 10 daripada bulan Dzulhijjah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Maka oleh karenanya dalam kehidupan ini kita harus punya landasan dan memiliki amalan. Landasan bagi kita tidak lain kecuali iman. Inilah bekal satu-satunya yang bakal membawa kita ke jalan keberuntungan dalam kondisi apapun. Iman tidak boleh ditinggalkan dan ditanggalkan. Bagi orang yang diberikan keluasan rezeki oleh Allah, maka dia akan bersyukur dan berterima kasih pada Allah dengan menyisihkan sebagian hartanya untuk menyembelih hewan kurban. Karena Idul Adha akan membentuk pribadi yang takwa, ketakwaan individual, dan dengan korbannya akan membangun ketakwaan sosial. Secara pribadi Allah akan berikan balasan. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Jadi Allah bakal lipat gandakan dari satu yang disembelih, maka Allah akan berikan ratusan kali lipat pahala bagi orang yang berkorban di hari raya Idul Adha.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kemudian apa amalan yang harus kita jalani sebagai seorang mukmin dan mukminah? Pertama, istiqamah. Inilah ditawarkan oleh Imam Al-Ghazali. Istiqamah dalam ketakwaan, istiqamah dalam sholat, istiqamah dalam berzikir, istiqamah dalam bertadarus Al-Quran, istiqamah dalam berkorban di saat Allah berikan rezeki dalam keluasan, istiqamah dalam kebaikan. Ini yang harus kita jalani sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Siogianya dia tetap teguh dalam kondisi apapun. Di saat diuji dengan kesulitan, dia tetap datang menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Di saat diuji dengan kenikmatan, dia tidak akan lupa daratan. Dia akan tetap menjalankan kewajiban, dan dia juga bisa menyisihkan hartanya untuk berkorban. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kemudian amalan yang kedua apa yang harus dilakukan oleh kita orang-orang yang mukmin dan mukminah? Istikharah. Beberapa kali Nabiullah Ibrahim ragu dengan mimpinya, tapi Allah ulangi lagi. Di saat juga pertama riwayat Nabiullah Ibrahim yang jelas dan gamblang diriwayatkan dalam kitab Al-Quran, tatkala beliau mencari jati diri, mencari siapa yang wajib disembah, dia selalu minta petunjuk, selalu meratapi dirinya, merenung. Di saat malam ketemu bintang, mungkin ini Tuhan yang wajib disembah. Tatkala bintang diganti dengan rembulan, mungkin inilah Tuhan yang wajib disembah. Tatkala malam berganti dengan siang dan muncul matahari yang terang benderang, mungkin inilah Tuhan yang wajib disembah. Dalam keraguan seperti ini menjadi contoh bagi kita bahwasanya ala kulli hal, apapun upaya yang akan kita lakukan, baik itu dalam perniagaan, pendidikan anak-anak kita, jodoh anak-anak kita, usaha-usaha kita, sioginya jangan pernah meninggalkan untuk meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma khaba man istakhara. Rasulullah menyatakan dalam hadisnya, tidak bakalan menyesal orang yang istikharah. Tidak bakalan rugi orang yang istikharah, yang minta petunjuk kepada Allah dalam setiap langkah yang akan diambilnya, keputusan yang harus disepakatinya, semuanya mintalah petunjuk kepada Allah, tidak bakalan rugi. Wala nadima man istasyara, dan tidak bakalan nyesel orang yang selalu musyawarah dalam segala keputusan, mendengar pendapat orang lain. Termasuk Nabi Ibrahim meminta pendapat putranya Ismail. Wahai anakku, ayah bermimpi menyembelih dirimu, diperintah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wasyawirhum fil amr. Bermusyawarah, budayakan untuk meminta pendapat, mendengar suara orang sebelum mengambil keputusan. Disitulah keluar dari lisan yang tulus seorang anak yang saleh. Wahai ayahanda, laksanakan perintah Allah, maka tidak ada penyesalan yang dilakukan oleh seorang ayah untuk menyembelih putranya dengan bilah pisau yang tajam disiapkan. Kenapa? Sudah mendapat persetujuan dari hasil dengar pendapat kepada putranya yang akan menjadi korban. Subhanallah. Maka ini menjadi pelajaran buat kita, siogianya bermusyawarah ala kulli hal. Yang ketiga, amalan yang harus kita lakukan dari mulai istiqamah, istikharah, yang ketiga istighfar. Sekuat apapun iman kita,
seyakin apapun amal yang kita lakukan, tidak luput daripada peluang-peluang iblis laknatullah yang akan membisikkan tentang hebatnya sholat kita, hebatnya sedekah kita, bagusnya kurban kita, yang pada akhirnya menggelincirkan kita menjadi orang yang riya, orang yang takabur, pengen dipuji, pengen selalu dilihat, pengen selalu dengar setiap kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Nauzubillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Walillahil hamd. Kaum muslimin jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Maka sebagai rasa syukur dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bagi mereka yang diberikan keluasan rezeki oleh Allah, siogianya untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berkurban, dan sebagai bentuk kepedulian terhadap mereka yang membutuhkan, orang-orang yang harus dibantu, orang-orang yang harus diperhatikan melalui momentum Idul Adha dengan daging kurban hasil sembelihan di hari raya Idul Adha, yang insya Allah semuanya itu akan menjadi catatan kebaikan dan insya Allah akan membentuk satu kehidupan yang kondusif, yang baik, qaryah thayyibah wa rabbun ghafur, dengan sebab apa yang kita korbankan di hari raya yang mulia ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Yang terakhir, bahwasanya jadikanlah ini satu uswah bagi kita. Bagaimana kita bisa melihat pengorbanan yang begitu besar dari seorang Nabiullah Ibrahim, yang dengan rela dan tulus hati sampai mengorbankan putranya. Apalah arti pengorbanan yang kita lakukan selama ini? Ketika kita lupa diri dengan nikmat yang Allah berikan, maka sesungguhnya semuanya itu akan dimintakan pertanggungjawaban. Summa latus'alunna yauma idzin 'anil na'im. Mudah-mudahan Allah berikan kita kekuatan iman. Allah jadikan kita orang-orang yang istiqamah, orang-orang yang selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah murahkan rezeki kita. Di tahun depan kita bisa berkurban. Insya Allah kita bisa melaksanakan rukun Islam yang kelima ke Baitullah, menunaikan ibadah haji ke tanah suci Mekah Al-Mukarramah. Amin ya Allah ya mujibas sa'ilin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal ladzim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu irghaman liman jahada bihi wa kafar. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi masabihil ghurur. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Wa alamu anna Allah ta'ala amarakum bi amrin bada fi bi nafsi wa sanna bi malaikatihi al-musabbihati bi kursi. Faqala ta'ala
innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ansur man nasaraddin wahdul man khadalal muslimin ij'alillahumma baldatana wa qaryatana hadhihi aminatan mutmainnah wa sayyidul muslimin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamna warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, inna Allah ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'il qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurukum washkuruhu 'ala ni'matihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dhikrullahi akbar wa afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 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 Sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli wa sallim. Allahumma salli wa sallim